Oke guys, perhatikan video ini karena video ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan pertanyaan ini baru 3 menit yang lalu dari akun Bapak Jajuli Ahmad Family. Dok, gigi geraham atas kedua saya senut-senut banget. Padahal aku lihat kayaknya tidak adanya lubang, tapi kok Masya Allah ngilu, gusi saya juga bengkak. Tolong penanganan pertamanya. Oke, penanganan pertama dari gigi tersebut. Kalau misalkan sampai salah atau memang sampai dengan menggunakan garam langsung kumur-kumur, gigi itu masih akut gitu, masih serangan awal atau masih memang cenut-cenut. Jadi kalau misalkan dikasih air garam hangat itu pasti akan berasa sakit. Biasanya seperti itu, atau biasanya akan reda sementara tetapi nanti akan kambuh lagi. Nah, penanganan yang tepat adalah caranya kita tahu dulu, kita amatin dulu. Itu karena apa? Bisa jadi karena adanya lubang di bagian celah gigi, atau memang karena giginya abrasi karena sikat gigi. Abrasi diakibatkan karena sikat gigi, itu memang tidak adanya lubang hitam, tidak akan terlihat. Jadi yang hanya terlihat adalah dia lapisannya terkikis. Lapisan enamel itu terkikis, itu akan linu dan sakit biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan memang itu terjadi proses abrasi yang terlihatnya karena terkikis sikat gigi terlalu keras, ya, itu berarti cara penanganan awalnya di rumah bisa dengan pasta gigi yang mengandung fluoride atau antisensitivitas. Nah, itu dioleskan, jangan kumur dulu, ditunggu 1 menit paling lama, baru dibilas. Nanti setelah itu dicoba lagi, apabila masih dioleskan lagi. Nah, setelah itu tolong minum dingin, minum manis, dan minum asam atau makan manis yang asam-asam kayak buah mangga. Itu jangan lewatin gigi itu dulu, atau stop dulu deh untuk sementara. Nah, itu kalau misalkan penanganannya untuk kasus abrasi. Dan ini hanya tips sementara di rumah, belum ke dokter gigi. Nah, selanjutnya harus ke dokter gigi karena lapisan enamel yang terbuka itu harus dilapisin ulang dengan bahan tambalan. Bahan tambalannya bisa dengan sinar atau bahan tambalan gelas ionomer kaca. Untuk apa? Untuk menghindari paparan-paparan tadi yang bisa menyebabkan gigi itu sensitif. Karena kalau pasta gigi saja yang dioleskan, itu hanya masuk butiran-butiran ke pori-pori giginya. Setelah dibilas, paling dia harus diolesin lagi. Jadi akan berulang-ulang kali. Dan saya rasa sakitnya itu atau linu itu tidak cepat sembuh atau menyembuhkan. Terus ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinannya adalah karena gigi berlubang. Walaupun di sini Bapak Jajuli itu merasa tidak adanya lubang dok di bagian celah gigi itu. Ya, biasanya kalau misalkan lubang di celah gigi itu tidak akan terlihat dengan kasat mata. Kadang yang punya giginya aja tidak terlihat, apalagi dokter giginya. Kenapa? Kalau misalkan dokter giginya itu melihat, itu pastinya di bagian-bagian celah-celah, di bagian atas bawah, bagian gigi mesial distal semuanya dilihat. Dan apabila tidak bisa terlihat juga oleh dokter gigi, berarti itu dibutuhkan foto ronsen. Kenapa dibutuhkan foto ronsen? Karena dicurigain lubang di bagian celah gigi. Di bagian celah gigi, antara perbatasan gigi ketemu gigi, itu biasanya adanya lubang di situ, tapi tidak terlihat. Nah, di celah-celah ini, itu diakibatkan karena kebiasaan mungkin pada saat tusuk-tusuk gigi, biasanya nusuk gigi, di celah-celah ini kita nggak tahu ya, jadinya di situ ada space, ada ruangan yang biasanya sisa makanan pada nempel semua di situ, yang kita nggak tahu kapan pada saat dibersihkan itu tidak bersih sampai celah gigi tersebut. Lubang titik aja, tapi lukanya dalam sampai ke lapisan dentin, itu pasti linu banget, malah sakit. Nah, kita ketahuin itu dulu. Kalau memang itu lubang, itu berarti harus ke dokter gigi.
Ya, untuk penanganan awalnya pada saat ini di rumah ya mungkin hanya berdarah sesakit aja. Walaupun itu lubang, walaupun itu abrasi, penanganan awal ya. Jangan sampai salah nih. Penanganan awal itu hanya analgetik. Contoh analgetiknya nih, asam alfenamat, ibuprofen, paracetamol. Asam alfenamat yang 500 ml, ibuprofen yang 400 ml, dan paracetamol yang 650 ml. Itu sih pilihan-pilihan analgetik atau pereda rasa sakit. Tapi hati-hati, bagi yang mempunyai MAH atau gastritis atau asam lambung, itu obat yang ibuprofen 400 itu dihindarin. Nah, yang asam alfenamat juga dihindarin. Baiknya pakai yang paracetamol 650. Dan setelah itu, tolong stop dulu makanan dan minuman yang berpotensi untuk membuat gigi itu kambuh. Misalkan makanan yang manis, makanan yang asam, ya. Kalau panas cuma nggak apa-apa. Biasanya kalau misalkan sakit seperti itu, kalau misalkan kita hangat atau panas, itu biasanya akan mereda. Nah, terutama pada saat serangan pertama atau serangan akut, itu biasanya sakit banget. Nah, kalau misalkan obat pereda sakit pun tidak mempan, caranya langsung sikat gigiin di bagian celah gigi itu atau di bagian yang sakit itu. Baru kita lihat kalau memang dia adanya pembengkakan, itu di bagian gusinya ada tanda-tanda kemerahan kalau memang bengkak. Dan biasanya pipi itu dipegang itu agak sakit, ditekan gini agak sakit. Itu berarti perabaan adanya pembengkakan. Kita lihat pembengkakannya sebelah mana, sampai menjalar kemana, di sini, ke atas, atau memang sudah ke mata. Nah, itu perlu obat anti radang. Obat anti radangnya bisa dipilih. Ada beberapa obat-obat anti radang yang direkomendasikan. Dan kalau memang dari sakit gigi tersebut sudah pernah kambuh sebelumnya, sebelum Bapak Jajuli ini bikin komentar di YouTube saya ini, mungkin udah pernah kambuhan pada gigi tersebut. Berarti itu sudah perlunya antibiotik. Kalau misalkan sakit gigi kambuhan, berarti sudah adanya infeksi di bagian gigi tersebut. Solusinya ya perlu antibiotik. Nah, itu penanganan pertamanya. Semua sudah saya jelaskan. Obat-obatnya pun sudah saya jelaskan. Jadi setelah itu, ini mumpung masih sore, coba pergi ke dokter gigi. Supaya apa? Supaya tepat penanganannya. Bukan hanya mengira-ngira kita di rumah. Ke dokter gigi itu diperiksakan saja giginya itu memang ada lubangnya atau tidak. Tapi kok bisa saya merasakan bengkak? Nah, berarti itu ada kemungkinan lubang di situ. Karena kalau misalkan sakit gigi, keluhan gigi itu harus ditanganin dari gigi tersebut, keluhan gigi tersebut di mana, ditanganin, baru itu akan mencapai kesembuhan. Tapi kalau misalkan ngira-ngira, nantinya kumatan-kumatan terus gigi tersebut. Jadi supaya tepat, datang ke dokter giginya. Di klinik malam juga biasanya ada dokter gigi yang bekerja di klinik swasta pakai BPJS. Mungkin bisa pakai BPJS, hanya periksa aja, atau lepas BPJS, karena saya ingin mengetahui kasus gigi saya apa sih bisa selalu seperti itu. Nah, itu semua kasusnya antara abrasi atau memang gigi berlubang. Jawaban itu pastinya akan tegak diagnosanya ketika dokter giginya akan meriksa. Nah, mungkin di sini Bapak Jajuli cukup paham, atau kalau memang belum paham juga bisa tulis di kolom komentar lagi. Dan hari ini saya khusus bikin jawaban dari pertanyaan Bapak di kolom komentar saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Cepat sembuh ya Pak. Salam sehat, gigi kuat. Salam dokter gigi Wawan.